Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Assalam, bagaimana puasanya? Untuk menemani ibadah puasa teman-teman, mari kita belajar mengenal tentang hikmah puasa, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, dan tentang Idul Fitri. Mari kita simak. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam dan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia dengan berpuasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Berpuasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Hikmah ibadah puasa di bulan suci Ramadan antara lain yaitu melatih kita untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT. Yang kedua, menjadi lebih qanaah. Dengan melaksanakan ibadah puasa, maka kita akan senantiasa selalu bersyukur terhadap segala sesuatu yang Allah berikan. Yang ketiga, mengendalikan hawa nafsu. Selain menahan lapar dan haus, kita juga harus mengendalikan amarah agar menjadi orang yang lebih bersabar. Yang keempat, meningkatkan kesehatan. Sistem pencernaan akan bekerja lebih maksimal untuk mengeluarkan racun dalam tubuh. Kali ini Ibu Yana akan menceritakan tentang nuzul Quran. Apa sih nuzul Quran itu? Nuzul Quran merupakan peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan, yakni diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah SAW pada 17 Ramadan. Nuzul Quran terjadi pada saat Rasulullah pertama kali menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira yang berjarak 6 km dari Mekah pada tahun 610 Masehi. Pada saat pertama kali turun, yaitu surah yang dibacakan kepada Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang diperantarai oleh malaikat Jibril. Sebelum mendapatkan wahyu di Gua Hira, Nabi Muhammad pada saat itu sudah sering melakukan perenungan. Beliau memikirkan tentang hakikat kebenaran yang jauh dari kehidupan masyarakat jahiliyah. Pada saat itu, kebiasaan ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sejak dari sebelum ia menikah dengan Siti Khadijah. Setiap Ramadan, Nabi Muhammad menyendiri di gua tersebut dengan membawa perbekalan makanan untuk beribadah. Lokasi Gua Hira sendiri sangat strategis dan nyaman dijadikan tempat merenung. Lalu terjadilah peristiwa besar di bulan Ramadan yang kita ketahui dengan turunnya ayat Al-Quran pertama, sekaligus Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Peristiwa diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan tersebut lalu dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya kepada istrinya Siti Khadijah. Lalu istrinya tersebut percaya dan membenarkan atas risalah besar yang diemban oleh Nabi sebagai Rasul di masa akan datang. Malam turunnya ayat Al-Quran adalah malam keberkahan. Pada bulan Ramadan, khususnya malam nuzul Quran, Rasulullah selalu ditemui oleh malaikat untuk mengulang bacaan Al-Quran yang dimilikinya, semacam setor hafalan yang langsung dicek oleh malaikat Jibril. Keutamaan malam nuzul Quran sebagai peristiwa diturunkannya Al-Quran ini tak lain adalah saat Allah melipat gandakan pahala dalam beribadah apa saja, termasuk tadarus Al-Quran. Ada banyak amalan ibadah yang bisa kita lakukan untuk meraih keutamaan malam penuh berkah tersebut. Amalan yang bisa kita lakukan pada malam nuzul Quran diantaranya adalah dengan tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir, sedekah, berdiam diri di masjid, sholat sunat tarawih, witir, hingga tahajud, dan berbuat baik dalam sikap dan perbuatan. Termasuk memberi pembukaan kepada orang yang kurang mampu. Ini juga jadi salah satu cara beramal yang mudah di nuzul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran adalah malam penuh berkah di mana para malaikat turun ke bumi untuk mendoakan setiap hambanya yang melakukan ibadah.
Teman-teman, kali ini Bu Heni akan bercerita tentang malam Lailatul Qadar. Ada yang tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Teman-teman, ada satu malam istimewa yang sangat dinanti-nanti umat Islam di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mengapa istimewa? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran diturunkan seutuhnya kepada umat Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-5 dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan pada malam itu juga turun para malaikat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika kita melakukan amal ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka kita bisa mendapat pahala berkali-kali lipat dan lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan sih malam Lailatul Qadar? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar dapat terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian, bagaimana sih ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Yang pertama, malam cerah bagaikan ada bulan bersinar. Kedua, suasana malam tenang, tidak dingin dan tidak panas. Yang ketiga, matahari terbit pada pagi itu putih tanpa sinar. Yang keempat, warna putih matahari berbentuk bulat seperti bejana. Nah teman-teman, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan banyak mengerjakan amal kebaikan pada bulan Ramadan. Dengan penuh ikhlas ya. Semoga kita dapat meraih keberkahan pada malam tersebut. Amin. Alhamdulillah, setelah berpuasa 1 bulan lamanya, kita akhirnya bisa bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal tahun Hijriah. Malam hari sebelum Idul Fitri tiba, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pagi harinya kita dianjurkan mandi di hari raya Idul Fitri. Kemudian makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jangan lupa kita dianjurkan berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Sholat Idul Fitri disunahkan dilakukan di tanah yang lapang teman-teman. Ketika berangkat, kita dianjurkan bertakbir dan berjalan dengan tenang. Dan ketika setelah selesai sholat Idul Fitri, dianjurkan untuk pulang dengan jalan yang berbeda dengan jalan kita berangkat. Sholat Id diwajibkan bagi yang mampu. Sholat Id dilakukan sebanyak 2 rakaat. Setelah itu kita bisa saling silaturahim dan mengucapkan selamat hari raya dan bermaafan. PAUD Islam Terpadu Assalam Ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.